Drama Siti Nurbaya. Siti Nurbaya diperankan oleh Aisyah Maisita. Syamsul Bahri diperankan oleh Ilham Mustafa. Datuk Maringgi diperankan oleh Haris Jun. Bunda Sulaiman diperankan oleh Dwi Nilamsari. Rosbaya diperankan oleh Gustini Indriani. Si Buta diperankan oleh Mika Saputra. Si Pitung diperankan oleh Andika Saputra. Cut Nyadin diperankan oleh Aura Rahmadia. Kartini diperankan oleh Dea Aulia. Iteng diperankan oleh Aulia Iza. Peran pembantu diperankan oleh Dela Salvira, Dwi Febri Kusnadi, Intan Nur Husnaina, Abdul Adila Eka Putra, Gustini Pananda. Dokumentasi di Indah Suci Ramadhani. Sound effect dimainkan oleh Fauzan Asfi. Dan saya sendiri sebagai penonton Indah Ramadhani yang disutradarai oleh legenda cerita rakyat yang mengisahkan tentang jalinan kasih tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sepasang kekasih yang telah direstui kedua orang tuanya adalah pria yang tampan dan gadis yang cantik jelita, sedang bernaung di bawah pohon yang rindang menghindari panasnya matahari. Kemana ya Samsul? Kok belum datang juga ya? Adinda, Udah, akhirnya udah datang juga. Ada apa udah? Ingin bertemu denganku? ini sekutu bunga untukmu. Yang kau berikan kepadaku di malam itu, apa Terima kasih udah. Ini Dinda, udah ingin melanjutkan pendidikan ke Jakarta setelah aku selesai sekolah nanti. Jika itu yang terbaik, pergilah. Aku akan baik-baik saja. Dinda, sekitar 2 minggu lagi aku akan ke Jakarta. Jangan lupa kabarkan aku udah. Tentu saja Dinda. 1 minggu kemudian di rumah Siti, hanya kesedihan yang dirasakan karena pujaan hatinya akan meninggalkan dirinya dalam waktu yang cukup lama. Wah, ada SMS dari Uda. Maafkan aku telah membuat hatimu terluka. Hanya kau cintaku, walau hanya sekejap mata. Aku bales ah. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan udah. kau lebih dari segala bintang-bintang, kau lebih dari segala sang rembulan. Bagiku kau ratu, menguasai isi hatiku. Kau lebih. Wah, ternyata Siti suka gombal juga ya. Aku bales ah. Terima kasih Dinda. Kau segalanya untukku. Aku sayang padamu Dinda. Aku jadi terharu. Datuk Meringgi sangat gundah. Ia iri hati terhadap Bunda Sulaiman, istri Baginda Sulaiman yang sudah meninggal, karena bisnisnya yang maju. Sehingga timbulah niat jahat untuk menjatuhkan Bunda Sulaiman dengan berbagai cara. Aku sangat tidak suka melihat Bunda Sulaiman itu sukses. Berani-beraninya dia bersaing denganku. Harus aku jatuhkan bisnisnya. Pengawal, pengawal! Ya Tuan, siap! Pergi kalian ke toko Sulaiman. Bakar toko itu sampai hangus. Jangan biarkan apapun tersisa. Aku ingin ia jatuh miskin. Dia harus takluk kepadaku. Ya Tuan, akan aku laksanakan. Si
sibuk dengan binatang peliharaannya, sehingga ia tidak mengetahui rencana tuannya. Sesampainya di toko Bundo Sulaiman, Pitung langsung mengambil 1000 langkah untuk membakar toko Bundo Sulaiman. Toko pun terbakar. Namun, Bau siapa ini? Ada kebakaran. Aku harus memadamkannya. Ocit, diam di sini kau. si buta pun langsung menghembuskan nafasnya untuk memadamkan api yang melahap rumah Bundo Sulaiman. Tiba-tiba, Akhirnya tidak ada bongs lagi. Beres sudah. Hei, ngapa kau padamkan api itu? Kamu ini dengan pelaranganmu sama saja. Ini bahaya. Aku tidak salah kan? Kamu ini tidak mendengarkan perintah Tuan Datuk Maringgi. Pergi aja kau sana. Maaf Pitung, aku hilaf. Ayo Ocit, kita pergi. Biarkan saja Pitung yang membakarnya. Kata Pak Ustadz, tidak baik membakar barang orang lain. Jangan pergi sampai aku menyelesaikan tugas ini. Oke. Aku tunggu di sini sambil bodon pisang ya. Jangan kau. toko pun terbakar di lahap api. Seluruh kekayaan Bundo Sulaiman turut lenyap bersama toko miliknya itu. Ia pun jatuh miskin. Lalu, Datuk Maringgi berniat untuk membuat perangkap dengan berbagai cara. Meminjamkan dana untuk membangun bisnis Bundo Sulaiman kembali. Karena Bundo Sulaiman tidak berprasangka buruk, Bundoa ia mengiyakan untuk meminjamkan uang ke Datuk Maringgi. Hei Bundo, bagaimana kabarmu sekarang? Kudengar kau lebih hebat dari Halo Maringgi, apa kau belum mendengar beritanya? Tokoku terbakar, semuanya lenyap. Bisnisku sekarang boleh bahkan terbakar. Tapi tidak akan terjadi jika kau membantuku. Tentu saja Bundo, tetapi itu ada jaminan dan bunganya. Dan kuberi kau waktu 3 bulan untuk melunasinya. Soal bunga aku tidak keberatan, tetapi jaminan aku tidak bisa memberikan jaminan di sekarang. Hartaku sudah habis dan Tenang saja, pakailah hartaku sebanyak mungkin. Soal jaminan bisa kita atur jika bisnismu nanti sudah berkembang. Bagaimana? baik Pak, kita sepakat. Setelah 3 bulan berlalu, Datuk Maringgi akhirnya datang pada Bundo Sulaiman untuk menagih hutangnya yang belum terbayar. Di sanalah Datuk Maringgi terpesona melihat kecantikan Siti Nurbaya. Datuk Maringgi membundoso Bundo Sulaiman untuk menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Kalau Bundo Siti Nurbaya tak sanggup untuk membayar hutangnya. Bagaimana ini, Dek? Hutang kita sudah banyak sekali kepada Datuk Maringgi. Aduh, setua itu lagi. Kita sajalah, Bundo. Kemana Siti? Ada di kamar sedang tidur. Oh, ya sudahlah. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Bundo, mana hutangmu? Aku ingin kau bayar hutangmu sekarang. Maaf Maringgi, aku tidak bisa membayar hutangmu sekarang. Kuberikan kau tawaran. Nikahkan aku dengan anakmu, maka semua hutangmu akan lunas. Betul itu. Akhirnya Tuan nikah lagi. Diam kau. Apakah anakku mau denganmu yang sudah tua ini? Lagi pula, dia sudah mempunyai kekasih yang bernama Samsul. Betul itu, anak mau dia dengan yang sudah tua peak seperti ini. Kurang hajar. Pokoknya mau tidak mau, anakmu harus nikah denganku. Titik. Ayo kita pergi. Ayo. Datuk Maringgi dan para pengawalnya pulang dengan bangga. Namun, di rumah Siti terjadi perdebatan antara Bundo Sulaiman dan Siti Nurbaya. Dasar tidak tahu diri, sudah tua mesti saja ingin menikahi keponakanku. Sudahlah nak, kita tanya dulu ke Siti. Siti, kemari nak. Iya Bunda, ada apa? Kami ingin meminta tolong kepadamu demi kami. Bisa kan nak? Selagi Siti bisa, Siti akan lakukan Bundo. Menikahlah dengan Datuk Maringgi. Apa? Tapi Bundo, Siti tidak mau. Siti sudah punya calon, yaitu Samsul Bahri, orang yang paling aku cintai. Jangan sampai dia menyentuh Siti ini. Tapi Bundo, apakah hutang kita akan lunas jika aku menikah dengan dia? Iya nak, tapi semua terserah padamu. Resikonya kamu sendiri. Tapi
Tapi Kak, aku tidak mau Bunda dibui. Jadi, aku akan setuju menikah dengan Datuk. Terima kasih, Nak. Hasratku padamu terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu setengah hati ku jalani cinta karena Siti mengabarkan keputusannya itu kepada Syamsul Bahri. Udah, maafkan aku. Aku harus menikah dengan Datuk Maringgi karena hutang bundaku yang tidak lunas. Dan aku harus memenuhi keinginannya. Cepatlah pulang, udah. Lawanlah Datuk. Udah, aku mencintaimu. Dikirimlah SMS itu kepada Syamsul Bahri yang sedang ada di Jakarta. Apa? Siti mau menikah? Tidak, ini tidak apa terjadi. Aku harus menghalaunya. Dan dibalaslah SMS Siti. Baiklah Dinda, Uda akan pulang. Uda akan lawan Maringgi supaya ia tak menikahimu. Tenanglah Dinda. Siti sangat senang membawa SMS itu. Dan ia memberitahu tantenya dan bundonya tentang rencana Syamsul Bahri ingin pulang ke Padang. Kak Ros, Bunda Samsul ingin pulang ke Padang. Benar itu Siti? Benar, aku yang mengirim SMS dan dia akan pulang. Syukurlah, Nak. Tapi aku tidak boleh bicara kepada Datuk kalau Samsul ingin pulang. Bisa-bisa ya dibunuh. Oke, Datuk Samsul sekarang. Buat apa Kak? Cepat tulis depannya. Baiklah. Karena kesal dengan Datuk Maringgi, Rosbaya mempunyai rencana untuk melawan Datuk Maringgi dan para pengawalnya. Rosbaya mengarahkan semua pasukannya, yaitu pasukan Avengers yang terdiri dari sekelompok ibu PKK, namun berguna bagi bangsa Indonesia. Teman-teman, dengarkan ada berita kawan. Ada apa? Si tua itu berulah lagi. Si Datuk toh, ini ngapa? Berulang, harus apa? Berani-beraninya dia ingin menikahi keponakan dia. Itu teh, kita bisa diampuni. Minta lawan dia saja lah. Kita punya kekuatan, kenapa kita tidak lawan? Betul tidak? Benar itu kata Cuk. Ayo kita satukan kekuatan. Ya, nanti cuma caranya kita teh tak punya laki. Masa iya orang perempuan laki? Tenang, sudah berkoalisi dengan cara Apa? Berkoalisi? Kayak calon presiden saja. Dengan Datuk, apa sama tuh? kan maksudnya Bahri, Siti. Susun rencana. Nah, ide bagus. Ayo kita susun rencana. Selagi mereka menyusun rencana, ternyata Syamsul Bahri telah tiba di Padang. Ia datang menggunakan pesawat jet pribadi miliknya, dan Syamsul Bahri langsung menghubungi Siti untuk bertemu di bawah pohon yang sering mereka gunakan untuk bertemu. Udah, Siti kangen sama Udah. Udah pun begitu. Siti, benarkah itu yang sedang terjadi? Sungguh aku tak percaya. Aku tidak bermaksud berbohong, Udah. Aku menyukaimu. Aku terpaksa, Udah. Tenanglah Siti, telah kurencanakan dengan kakak Rosmu. Dan ini cara untuk memanggil kakak Rosmu dan Avengers jika kita diganggu olehnya. Jadi, itu yang gue bicarakan dengan Kak Ros di telepon kemarin malam. Ya, inilah yang terbaik untuk kita. Aku resah menunggu lama. Aku tetap menunggumu. Saat mereka asik berduaan di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba datang Datuk Maringgi yang membundoso Siti untuk meninggalkan Syamsul. Hei Siti, berani-beraninya kau berduaan di sini. Oh, jadi Anda situasi sedang macet. Lancang sekali mulut kau. Dia itu calon istriku. Dia calon tunanganku. Pergi kau atau akan bunuh kau. Bundo Sulaiman, Rosbaya dan pasukannya datang untuk membantu Syamsul, dan mereka membawa senjatanya masing-masing. Pertengkaran pun terjadi antara Datuk dan pengawalnya, serta antara Syamsul dan para Avengersnya. Pitu, buta, bunuh dia. Aku tak takut padamu. Hei, lancang sekali kau beraninya keroyokan. Kami tak pakai sana demi Allah. Pahlawan mereka, ayo kita hilangkan semua kemampuan kita. Lakukan mereka. Keluarkan senjata kalian para wanita kuat. Genjang saktiku yang
Perang pun terjadi dan akhirnya si buta sembuh dari penyakitnya dan si pitung dapat hilang ingatan. Aku punya banyak duit. Aku kaya. Hei, Pitung. Kenapa semua orang berubah? Ocit, aku dapat melihat dunia, Ocit. Sialan. Si buta melihat aku kaya. Ternyata Rosbaya dan pengawalnya menang. Datuk Maringgi lari tunggang langgang meninggalkan mereka. Namun belum selesai. Datuk pun tak hilang akal untuk menghancurkan hidup Syamsul dan Siti. Singkat cerita, Siti Nurbaya pergi ke Jakarta untuk menyusul Syamsul Bahri yang telah dahulu ke Jakarta. Tiba-tiba datanglah Datuk Maringgi yang berubah penampilan menjadi orang Arab. Ia memberi lemang ke Siti yang telah diracuni. Hei nak, Siapa kau? ini untuk bekalmu nanti. Makasih, Pak. Ya nak. Hai, Dah, kan? Karena Siti tidak tahu lemang itu berisi racun, ia pun meninggal seketika saat di jalan. Dan Syamsul Bahri saat mendengar itu sangat sedih. Ia tak mengira ternyata kekasihnya meninggal karena ia ingin mendapatkan cinta. Syamsul Bahri menelpon Bundo untuk membantu ia membalas Datuk untuk kedua kalinya lewat jarak jauh. Bundo, bantu saya balas dendam untuk Datuk. Kerana dia membunuh kekasihku. Sudahlah nak, ikhlaskan saja. Tiba-tiba Rosbaya mendengar perbincangan mereka dan Rosbaya mengiyakan untuk membalas dendam kembali dengan jarak jauh. Ternyata Datuk Maringgi berada di Jakarta. Peperangan kedua pun terjadi dengan kiriman bantuan dari Padang Datuk Lemah. Syamsul Bahri terkena hunusan pedang Datuk Maringgi. Namun, ia masih dapat meraih lonceng Cina dan berhasil mengenai tepat di dada Datuk Maringgi. Tak ada pemenang dalam duet ini. Kau kalah, Samsul. Ini akibatnya kau telah merebut calon istriku. Rasakan ini. Jangan senang dulu. Sungguh tragis kisah ini. Kisah di mana semua orang-orang terkasih meninggal karena hati kotor dan perselisihan yang dimulai oleh Datuk Maringgi. Kisah di mana dua remaja yang saling mencintai namun terpisah, yang kemudian disatukan lagi dalam alam surga nan jauh di sana. Mereka abadi selamanya.